Kami mendengar tuntunan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menerimanya. Haleluya. Amin. Selamat melayani. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan saja yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita saat teduh berdoa sebelum kita memulai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku berlambang tiada yang seperti Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban
kami hari ini dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami orang-orang tunarungu yang beribadah hari ini. Juga untuk teman-teman kami yang belum hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan pujian untuk Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus merasakan kita tanpa memandang di antara dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah sambutkan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku yang dapat memisahkan kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ada sukacita, amin. 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 Hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pikiran untuk kita dapat menerima pengetahuan untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh di sosmed itu sekian banyak gitu ya. Saya pun menyaksikan dari sosmed. Satu keluarga gantung diri. Karena apa? Karena COVID. Usahanya putus, usahanya stop, bisnisnya tidak laku-laku, ya. Akhirnya dia putuskan keluar suami istri, kedua anaknya gantung diri. Anaknya masih kecil-kecil, ya, gantung. Ya, nah seperti itu bagus. Nah, bagus saudara, ini kisah-kisah yang terjadi karena tekanan COVID, ya, karena tekanan masalah. Nah, coba kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, beritakanlah firman. Sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah
dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Bapak Saudara, ini Timotius menyatakan dalam situasi yang tadi kita lihat situasi-situasi keadaan yang tadi kita bacakan, yang kita dengar, baik di bangsa-bangsa, baik di Indonesia, ya, itu membuat suatu masalah yang sangat besar, bahkan buat kita orang-orang percaya. Maka dari itu kita harus mulai bergerak untuk berita karena firman, seperti Matius katakan tadi. Berita karena firman. Kita sebagai umat pilihan Allah, nah, dipanggil untuk menjadi saksi, ya. Seperti di Matius 28. Ya, ayat 18-19 juga katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya, beritakanlah firman. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah percaya, ya, kita harus menjadi saksi Kristus, ya, memberitakan. Dengan apa? Mungkin dengan kesaksian hidup kita. Mungkin dengan memberikan pesan Tuhan atas mereka, atau mungkin juga dengan memberikan karya salib Kristus, sehingga mereka juga boleh sadar akan keselamatan Tuhan. Seperti itu. Nah, di seluruh bangsa bahkan kota-kota di dunia ini mengalami gejolak. Saudara, jika kita lihat di media elektronik, putus asa adalah sebuah kasus yang serius. Walaupun itu masalahnya berbeda, faktornya berbeda, ya, namun itu kejenuhan telah merambat ke segala arah. Sudah mengalami tidak punya pilihan. Ini sangat dikatakan ini sangat menjadi masalah buat kita semua. Ya, nah, makanya Bapak Saudara, saya membagikan salah satu kisah yang akan kita pelajari, ya, seorang tokoh yang sangat luar biasa, seorang calon raja yang terjangkit dengan keputusasaan. Yaitu bernama Daud. Ya, Daud. Nah, ini ada. Ya, nah, Daud, Bapak Saudara, dia sudah ditubuhkan menjadi raja. Tapi ternyata kalau kita baca baik-baik di kisah Daud, dia mengalami gejolak pribadi dia juga. Nah, di 1 Samuel 27 ayat 1, nah, saya bacakan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Raja Saul berkata dia. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan menebus dari sananya.
Ya, bagus sekali kita lihat di sini Daud mengalami keputusasaan juga. Ya, dia merasa, wah, sudah, gue pergi aja, ya supaya dia lari dari Saul. Nah, saudara, tidak ada yang salah bagi Daud apabila saat ini dia berada di tengah situasi yang kelam. Kita belajar dari Raja Daud ya. Kita belajar dari Daud. Kita lihat konteks dari masalah yang dia hadapi dengan pesan yang Tuhan berikan kepada dia. Kita belajar Nah, memberikan. mengapa Daud berada dalam lubang keputusasaan? Pertanyaan. Kenapa Daud putus asa? Poin yang pertama dikatakan seperti ini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Daud berpikir. Nah, Bapak Saudara, berpikir dalam hatinya ini berbicara tentang paradigma, ya, Itu artinya sudut pandang. Apa sudut pandang? Sudut pandang. Sudut pandang. Ya, Cara berpikir kita. berpikir. Nah, ketika ia mulai berdiskusi sendiri antara pikiran dan hatinya, Daud berpikir sendiri. nah setiap orang punya pikiran dan itu independen pikiran. Semua orang punya pikiran masing-masing. Nah, kadang sulit dikendalikan karena berjalan sendirian. Nah, kita susah mengendalikan. Nah, Bapak Saudara, dikatakan seperti ini. Mengendalikan pikiran. Apabila pikiran kita berbicara dengan diri sendiri, Kalau pikiran berbicara kepada diri sendiri, tanpa pikiran yang benar, kalau pikiran tidak benar, maka ia akan berbicara menurut pikiran itu akan berbicara apa yang ada di dalam benaknya. yang dari pikiran sendiri. Nah, itu yang membuat Daud dalam keputusasaan. Artinya manusia kalau memakai pikiran sendiri, ya, banyak yang putus asa. Nah, Bapak Saudara, ini yang menjadi masalah buat Daud. Inilah yang menjadi apa? Masalah kepada Daud. Daud. Ya. Nah, kita lihat di mana sih itu ayatnya tadi ya. Kan kita tahu Daud, kisah Daud dengan Saul itu cerita ya, itu yang Daud dan Saul. itu dituliskan di Alkitab ya, di mana Raja Saul ingin membunuh Daud karena apa? Tulis. Raja Saul selalu mau membunuh ya Daud. Ya, karena apa? Karena Daud sudah dipilih Tuhan. Daud sudah Tuhan pilih menjadi raja. mengganti siapa? Mengganti siapa? Saul. Ya. Nah, tetapi Bapak Saudara, yang menarik gini, Tuhan sudah berbicara kepada Daud. Tuhan sudah bicara kepada Daud. Dia akan menggantikan Raja Saul menjadi Daud raja. menjadi raja. Tetapi karena masalah kekanan Ya. yang dibuat oleh Raja Saul, Saul dia menekan, mengancam Daud. akhirnya apa Bapak Saudara? Dia mengalami pikiran yang bergejolak. Daud memakai pikiran sendiri. Ya, dia Tidak tenang. dia merasa, wah, pasti gua akan mati nanti oleh Raja Saul. Maka pasti akan mati. Nah, inilah pandangan. Itu namanya cara pikir. Ya. Sudut. Karena apa? Karena dia melihat Karena Daud melihat secara langsung ya tekanan-tekanan itu. Tetapi kalau Tuhan sudah bicara kepada dia, Daud mengalami ancaman. Tetapi ingat,
Tuhan sudah bicara kepada siapa? Daud. Nah, saudara, ketika pikiran kita berjalan sendirian, Pikiran kita sudah berjalan sendiri. ya, yang terjadi Yang terjadi, mata kita memandang secara horizontal, ya, mata kita memandangnya ke sana. dan mengukur situasinya dengan teliti, tetapi secara manusia kita. Lurus, ya, sesuai dengan pikiran kita. Nah, bagus saudara, di Alkitab dia berbicara, ya, selama berjalan persoalan ini Daud tidak lagi berdoa. Waktu Daud mengalami masalah itu, Daud apa? Tidak berdoa. Dia mengalami degradasi rohani. Rohani Daud jatuh. Ya, karena apa? Itu tadi dia punya pandangan yang negatif. Ada alasan. Karena apa? Daud berpikir apa? Negatif. Ya, ada sudut pandang yang berbeda yang dialami. Ya, Memandangnya beda. karena makanya itu kita belajar. Ayo, Kalau kita kita punya belajar. masalah, Kalau kita ya ada masalah, jangan biarkan pikiran kita itu jangan terpusat dengan masalah itu. Ya, fokus kepada masalah. Jangan berpikir. Tetapi kita belajar terbuka akan Ayo, firman Tuhan. kita harus terbuka kepada apa? Firman. Ya, kita terbuka terhadap yang lain sehingga apa? Sehingga kita bisa menerima jawaban dari Tuhan. Melalui apapun. Kita pasti mendapat apa? Jawaban. Karena di Filipi 4 ayat 8 katakan seperti ini. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang baik didengar, semuanya yang disebutkan kebajikan, semua yang baik dan patut dipuji, dan kita puji. dikatakan pikirkanlah semuanya. Itu yang harus kita pikirkan. Itu Filipi 4 ayat 8, nanti dibaca dulu. Dalam Filipi 4 ayat 8. Nah, bagus saudara, akibatnya Daud berpikir dalam hatinya. Daud kan berpikir dalam hati. Nah, Daud telah jatuh dari ketinggian spiritual dan emosi. Dia terbawa dengan Daud yang situasi. jatuh. Bapak saudara, di 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16 3 dikatakan, ayat 16. segala tulisan yang diilhamkan Allah memang Semua tulisan yang dari Tuhan bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan apa? kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, Untuk apa? Memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan. kelakuan, dan juga untuk Kelakuan. mendidik orang Untuk dalam mendidik kebenaran. orang-orang dalam kebenaran. Nah, bapak saudara, beberapa orang Sekarang banyak orang berkomunikasi dengan secara online. komunikasi melalui apa? Chat. Ya, online ya. Nah, itu dikatakan oleh masalah-masalah pandemi ini. Ya. Nah, yang membuat akhirnya mereka menjadi punya perasaan takut. Ya. Menjadikan orang-orang apa? Takut. Fobia, ya, menutup komunikasi secara langsung, secara bertemu, Tidak berani tatap muka. maunya online, via handphone, telepon ya. Nah, sehingga terjadi masalah komunikasi antara hati dan pikirannya. Terjadilah ya, komunikasi
hati dan pikiran yang sendiri. membuat kita akhirnya tertutup dengan dunia Ya. luar. Sehingga kita tertutup dari luar, Ya, tidak ada komunikasi. kita jadi jauh dengan dunia pekerjaan kita. Contoh, kita kerja di rumah, Ya, kita jadi jauh dengan komunitas kita, sahabat-sahabat kita. dengan komunitas kita apa? Tidak bisa bertemu Jauh. lagi. Ya, nggak komunikasi. Bertemu langsung ya. Nah, kita juga tidak bisa akhirnya bertemu lagi dengan komunitas rohani ya karena terbatas. Kita terbatas bertemu dengan apa? Komunitas rohani. Nah, ini yang membuat masalah-masalah buat Ini yang menjadikan masalah kita semua ya, kepada kita semua, yang membuat akhirnya yang menjadikan mengalami keputusasaan. banyak orang mengalami putus asa. Nah, jika itu terjadi atas kita, Kalau itu terjadi kepada kita, buka pintu hati kita. jangan tutup pintu hati. Tapi apa? Buka, Nah, supaya apa? Supaya kita tidak mengalami putus asa. agar kita tidak mengalami apa? Putus asa, Dan tertekan, ya, tidak tertekan. sehingga pikiran kita bisa terbuka. Jadi pikiran kita apa? Terbuka, nggak tertutup. Ya. Nah, karena itu kita semua harus memberitakan kabar baik. Harus menjadi orang-orang yang memberitakan, ya, kabar apa? Kabar baik. Ya, itu terjadi yang masalah-masalah tadi, Bapak Saudara, itu terjadi di orang-orang sekeliling kita. Itu terjadi, ya, di dekat kita, tetangga, keluarga, Ya, mereka mengalami kita keputusasaan, Mengalami pikiran mereka putus juga mungkin asa, sudut pandang mereka berbeda Ya. karena tidak bisa sharing lagi. berpikir sendiri, ambil keputusan sendiri. Nah, Bapak Saudara, mari kita mulai abarkan kabar Ayo. baik itu sendiri. Ayo kita yang membawa apa? Kabar. Ya, kepada mereka Kabar baik. yang ketakutan, kepada mereka Kepada yang mengalami orang-orang yang putus ketakutan. asa. Ya. Yang mengalami putus asa. Sebetulnya pemerintah tidak melarang kita berkomunikasi secara offline. Pemerintah tidak melarang kita tatap muka kayak gini. Tidak melarang. Tapi yang terpenting yang harus kita lakukan apa? Tapi ingat, Pesan ibu, ya. harus melakukan apa? Pesan ibu ya seperti di iklan itu. Pesan ibu Apa? 3M. Apa? 3M. 3M. Ya. 3 Apa? Apa? Cuci tangan. Pakai masker, cuci tangan, dan Jaga jarak. jaga jarak. Ya, 3M. Nah, kita bisa bertemu dengan mereka, tapi jaga jarak atau tadi protokol kesehatan Kita harus harus memakai dijaga. 3M. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan Ibu, itu kita bisa lihat bahwa ladang kita ini sudah siap kita. ingat ya, ladang ya. Tuai. ladang ya, ladang kita sudah harus menuai apa? Jiwa-jiwa. Ya, maka dari itu Bapak Saudara, siapapun kita di tempat ini, Jangan pikir saya itu nabi, jangan. Semuanya kita harus beritakan, tanggung jawab kita. Beritakan Injil, temui mereka, kabar gembira, ya, temui, bina mereka, didik, ya, sharingkan mereka tentang kebenaran firman. didik tentang apa? Kebenaran firman Tuhan. Seperti ini, ya. Jadi Oke? jangan kita bermain dengan pikiran kita sendiri, ya, seperti Jangan, Daud tadi ya. jangan pakai pikiran sendiri ya. Karena Tuhan sudah berbicara atas kita semua, Tuhan sudah memilih kita. ya. Amin. Amin. Jadi kita hindari itu pikiran yang dari dalam hati yang Oke. membuat pikiran kita Jangan pakai sempit. pikiran sendiri. Nah, yang kedua, itu
Di pelajaran yang kedua, Daud telah menjadi pesimis. Nah, ini sikap-sikap yang berbeda lagi. Daud mengalami apa? Pesimis. Tahu? Tidak percaya diri. Ya, nah, bagus saudara, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Karena pikiran-pikirannya selalu negatif. Ya, negatif. Ya, karena dari pikiran yang seperti itu, Pikiran itu mengembangkan ide sendiri, ya, pikiran itu jahatnya. dan membuat sikap yang pesimis. Menjadikan kita apa? Tidak apa? Percaya. Bahkan dia berbicara tentang masa depannya sendiri. Nah, bicara tentang apa? Masa depan. Wah, pasti saya akan binasa. Sudah paham. Nanti masa depan. Ya. Ya. Nah, bagus saudara, ini yang dilihat bahwa kata pada suatu hari dia katakan seperti itu ya. Ya. Daud bicara pada suatu hari. Nah, Bapak saudara, di sini dikatakan bahwa Daud tidak lagi memahami tentang masa depan yang Tuhan berikan atas dirinya. Daud masalahnya apa? Masalahnya tidak memikirkan lagi apa? Firman Tuhan yang bicara tentang apa? Masa depannya. Tapi apa? Daud memakai pikiran sendiri untuk masa depannya. Ya, Itu salah. nah, Bapak saudara, Ya. dia seolah-olah lebih percaya akan penglihatan jasmaninya pada penglihatan secara rohani. Daud menjadi apa? Lebih percaya kepada diri sendiri daripada kepada apa? Apa? Rohani. Ya, Bapak saudara, seberapa sering kita mengalami seperti ini? Kita juga pasti pernah mengalami itu. Kita merasa, wah, dalam Tuhan Kita pikir, aduh sial banget sih Tuhan, adalah nggak aduh apes, sial terus. ya itu sering terjadi atas hidup kita. Iya. Bahkan Saya kita mengalami. mengalami pikiran Kita itu. mengalami Ya. pikiran seperti siapa? Daud. Ya, kita mengalami. Padahal Bapak saudara, Tuhan sudah berbicara atas kita semua. Kalau kita sadar, ya, Tuhan sudah berbicara tentang masa depan kita. Tuhan mau kita mengalami kelimpahan. Ya, baca Injil. Tuhan mau kita mengalami apa? Berkat-berkat. Ya mungkin kita merasa ada yang mengalami sakit penyakit kah atau apa? Enggak ada yang Kita merasa, sakit. sudah saya pasti mungkin nggak bisa lagi lah. Sudah. Mati lah mungkin gua atau apa seperti itu, saudara. Kita putus asa, pesimis, Itu kan pesimis. ya, atau kita merasa aduh udahlah nggak bisa apa-apa lagi, gua mungkin melakukan segala sesuatu kan menyerah, ya. Tetapi Bapak saudara, ingat firman Tuhan katakan Ingat. bahwa engkau sudah diberikan kuasa. Ya, ini penting. Firman Tuhan. Engkau sudah Tuhan berikan kuasa. Ya, Tuhan sudah berikan kuasa, otoritas yang dari Tuhan sudah Tuhan berikan atas kita. Kuasa, arti kuasa itu besar. Ya, Kuasa kepada apapun. Roh Kudusnya sudah Tuhan curahkan atas kita. Roh Kudus Tuhan sudah diberikan kepada masing-masing kita. Maka dari itu, Bapak saudara, Karena kita harus pegang janji Tuhan atas hidup kita. pertama, kita pegang apa? Kita pegang janji siapa? Ya, jangan bermain dengan pikiran kita, jangan bermain dengan keadaan kita, dan Jangan jangan pakai kita pikiran sendiri. Jangan terhasut oleh keadaan itu. ya, pikiran ini bisa menghasut Ya, Bapak saudara, pesan ini ya, pesan. perasaan pesimis itu sangat berbahaya. Ya, tidak percaya diri itu apa? Bahaya. Ya. Karena apa? Karena apa? Ia akan mengabaikan suara Tuhan. Karena ya, tidak percaya diri pasti tidak mendengar suara siapa? Tuhan. Ya. Hati-hati
Ya, hati-hati. Ya. Yang kedua, ia menghilangkan kepercayaan atas janji Allah. Tidak percaya diri itu apa? Nanti menghilangkan kepada apa? Janji. Ya, bahkan menggantikannya dengan keputusasaan. Nanti ya tidak percaya diri mengganti dengan apa? Putus asa. Padahal Asa. janji itu sudah dikatakan atas kita, ya, sudah dinyatakan. Ingat ya, janji Tuhan sudah dinyatakan kepada kita. Nah, Bapak Saudara, saya mau Itu berikan satu hal. Tuhan ingatkan satu hal ini. Tuhan Ya. mengingatkan. Saya percaya Bapak Saudara di tempat ini punya orang terdekat. GHKTA jemaatnya pasti ada orang-orang yang dekat. Ya. Dan Bapak Saudara, saya merasa di tempat ini, ya, mungkin ada saudara, mungkin ada orang tua, ada orang tua, ada saudara ya, yang mengalami pesimis atau putus asa. tidak percaya diri. Nah, Bapak Saudara, Bapak Ibu, ini waktunya Bapak Saudara saksikan proses ini. inilah waktunya kita melakukan apa? Melakukan kuasa yang diberikan siapa? Tuhan kepada kita. Beritakan janji Tuhan atas mereka. Ngomong tentang apa? Ngomong tentang Tuhan. Ya, kita mulai men-sharekan janji Tuhan. Ayo kita sharekan melalui chat, Ya, melalui apapun, janji Tuhan, ya, melalui di grup-grup, ya, melalui WA kan, grup WA, status kita kan. status ya, Nah, kepada sahabat, orang-orang kenalan kepada teman ya, yang mereka mengalami krisis Orang-orang emosional dan juga mengalami masalah-masalah putus asa. yang pernah ngobrol kepada kita, aku ada masalah. Ya, Ngobrol. supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Apa alasannya? Satu, Tuhan mau orang-orang diselamatkan. Jangan pikirkan diri sendiri, tak boleh. Pikirkan orang lain. Amin. Amin. Ya, nah, amin. Yang ketiga, yang terakhir ya, Daud telah masuk kepada jalur logikanya, rasionalnya. Ya, Daud memakai logika, selalu mau berpikir logika, artinya yang harus sesuai dengan pikirannya. Daud mencoba mengambil kesimpulan berdasarkan logikanya, ya, dan dengan memberikan pengarahan kepada dirinya, ya, Memberikan jawaban atas dirinya sendiri, pengarahan atas dirinya sendiri. Akhir ini, saya mau bagikan saudara, jika seorang sudah memberikan kesimpulan atas dirinya sendiri, kalau orang sudah memakai pikiran sendiri, ya, maka pilihannya hanya satu, yaitu jurang iman. Karena kadang-kadang iman tidak sejalan dengan cara pikir manusia. maka yang didapat satu itu apa? Jurang kejatuhan yang mantap. Nah, karena cara kerja ilahi adalah mampu melakukan hal-hal yang Karena mustahil. pekerjaan Allah ya tidak bisa kita pikirkan, ya, atau mustahil. Maka dari itu, saudara, maka dari itu pimpinlah mereka masuk kepada dunia ilahi oleh Injil Kristus. Tanggung jawab kita, ya, orang-orang yang sudah percaya
untuk memimpin orang-orang yang putus asa. Tujuannya satu ya. Tujuannya satu. Orang-orang kita bawa kepada siapa? Sekali lagi, jangan pikirkan diri sendiri. Oke? Ya. Ingat, pikiran kita sempit. Pikiran kita itu sempit, kecil. Kita tidak bisa membatasi kuasa Allah atas hidup kita. Jangan batasi kuasa Allah kepada kita. Ya, tapi pada saat kita terbuka oleh kuasa Allah, maka kuasanya akan bekerja. Nah, ayo buka, ya buka diri kita kepada kuasa Allah. Oke. Amin. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa dan kuasanya melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan pimpinannya melalui Roh Kudus memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari haleluya GHKT. Tua